Ruang baca. Cinta memeluk luka. Edisi 1 Januari 2026. Crescendo keempat, mengendap. Aku akan membacakan subbab 6.9 dengan judul Pantulan. Cerber ini adalah orisinal karya Prajna Paramita EA. Aku akan membacakan cerber ini di subbab 6.9 yang berjudul Pantulan. Pantulan menceritakan pertanyaan di hati cinta tentang sosok Bobby dan adik kesayangannya, Dimas. Sebuah kebingungan di hati seorang anak terhadap situasi yang mengendap di hatinya, seperti kepingan puzzle yang belum tersusun rapi menjadi gambaran yang utuh di benaknya. Mau tahu isi hati cinta? Yuk dengarkan Crescendo keempat, mengendap, subbab 6.9, Pantulan. Suara angin menderu mengejarku. Aku berlari mencarimu dalam asaku, mencoba lepas dari segala kepalsuan di jalanku. Tapi ruang sempit itu mencekikku. Kusimpan semua rasa mengendap di hatiku. Kupanggil namamu dalam anganku. Kutemukan tanganmu menarikku, membawaku dalam pelukanmu. Lagu hadirmu melukis asa di hatiku, menembus derunya angin bersamaku. 6.9, Pantulan. Cinta yang sibuk mengepel teras menghentikan sejenak aktivitasnya. Ia merasa sedikit lelah karena Sabtu kemarin ia mengikuti acara naik Gunung Telomoyo bersama Haryo dan anak-anak kelas 2 SMA jurusan A1. Di tahun kedua SMA-nya ini, cinta sekelas kembali dengan Haryo. Haryo nampak senang sekali bisa sekelas dengan cinta. Hanya cinta menolak untuk duduk bersebelahan dengannya karena cinta masih merasa malu. Apalagi Haryo selalu saja menggenggam tangannya setiap kali ada kesempatan, seperti ingin menunjukkan pada siswa lain bahwa cinta adalah pacarnya. Karena Haryo tahu ada beberapa siswa yang sebenarnya naksir juga pada cinta. Cinta mengarahkan pandangannya pada Papa dan Bobby yang sedang sibuk mengutak-atik motor Tiger milik Bobby. Mereka berdua nampak asyik memperbaiki mesin motor itu, seperti dua orang dengan hobi yang sama. Sesaat cinta mengamati mereka berdua. Cinta melihat seperti ada pantulan diri Papa yang dilihatnya pada Bobby, seperti ketika ia melihat pantulan diri Tanaka pada Dimas. Aneh, bukan anak Papa,
Tetapi kenapa mereka mirip? Rambut, bentuk muka, hidung, dan mata Bobby mirip dengan papa. Hanya bibirnya saja yang berbeda. Bibir Bobby tipis seperti bibir Tante Ratna. Gumam Cinta dalam hati. Sudah 3 bulan mereka tinggal serumah, tetapi Cinta baru menyadari kemiripan mereka hari ini. Biasanya ia tidak peduli. Pikirannya hanya habis untuk Hanum dan Dimas. Bahkan Cinta selalu menghindar waktu makan bersama dengan mereka. Meskipun kadang Tante Ratna mengajaknya makan bersama di meja makan yang bagi Cinta terasa seperti basa-basi saja. Cinta memilih makan di dapur bersama adik-adiknya dan Mbah Pami serta Mbak Tari. Saat terlega bagi Cinta adalah saat papa, wanita itu, dan anaknya pergi keluar kota tanpa mengajak Cinta dan adik-adiknya. Dan bagi Cinta, itu justru melegakan hatinya. Seperti ada sedikit ruang di jiwanya untuk bernafas. Haryo juga senang saat Cinta hanya dengan adik-adiknya saja seperti dulu, karena ia bisa main lebih lama ke rumah Cinta. Cinta tersadar dari lamunannya ketika didengarnya suara Dimas bermain air pel di ember. "Dimas bantu pel Mbak Cinta ya." Dimas memainkan gagang pel di lantai. Air bertebaran kemana-mana karena Dimas tidak memeras kain pelnya. Wajah Dimas yang baru kelas 1 SD itu nampak polos. Cinta tersenyum melihatnya dan lagi-lagi Cinta tertegun. Dilihatnya, Dimas semakin kelihatan ganteng dengan wajah orientalnya. Dan lagi-lagi dilihatnya pantulan Tanaka di sana. Dimas nampak bosan dengan kain pelnya. Ditinggalkannya gagang pel itu tergeletak di lantai dan ia berlari mendekati papa dan Bobby. Tapi 2 laki-laki itu mengacukan Dimas seperti biasa, membuat hati Cinta perih melihatnya. Ia tidak rela adik kesayangannya itu diabaikan, terlebih oleh papa. Cinta pun memanggil Dimas. "Dimas, sini, bantu Mbak Cinta saja ya. Habis ini kita main ke alun-alun ya." Dimas menoleh dan berlari ke arah Cinta dengan gembira karena ia senang sekali ke alun-alun, apalagi jika bersama Mas Haryo yang selalu membelikannya permen kapas kesukaannya. "Hei bocah Jepang, jangan kamu bawa obengku. Sini kembalikan," panggil Bobby ke Dimas. Papa ikut memandang ke arah Dimas yang masih menggenggam obeng di tangannya. Sesaat, Cinta melihat sorot mata papa yang memandang Dimas dengan sorot mata yang buat Cinta seperti ingin mengatakan, "Kamu bukan anakku." Cinta kesal mendengar cara Bobby memanggil Dimas dan cara papa memandang Dimas yang seperti asing di mata Cinta. Dan panggilan anak Jepang itu bagi Cinta melukai hatinya. Diambilnya obeng dari tangan Dimas yang hanya terdiam saja.
Dihampirinya Bobby sambil menyerahkan obeng. Cinta pun berkata dengan kesal tanpa mempedulikan papa. "Jangan lagi kau panggil Dimas anak Jepang. Dia anak Papa Franz. Ingat itu," tegas Cinta. Bobby hanya cengengesan sambil menatap Cinta nakal. Papa hanya terdiam. Cinta pergi meninggalkan mereka. Diraihnya tangan Dimas dan diajaknya masuk ke dalam rumah. Cinta meminta Mbah Pami meneruskan mengepel. Ia terlalu kesal mengingat kejadian tadi hingga membuatnya malas melihat Bobby dan Papa. Pantulan wajah Papa di Bobby dan pantulan wajah Tanaka di Dimas, serta pantulan rasa asing di mata Papa ke Dimas mengendap di hati Cinta, seperti kepingan puzzle yang belum tersusun rapi di benaknya. Oke teman, lewat subbab 6.9 berjudul pantulan ini, kita bisa belajar bahwa apa yang mengendap dalam hati akan terpantulkan lewat sikap dan respon kita, seperti yang dialami Cinta Larasati. Ada 3 lapisan emosi yang mengendap dalam diri Cinta sehingga mempengaruhi respon Cinta. Yang pertama, rasa kecewa terhadap papanya sehingga membuat Cinta menarik diri dari semua relasi yang ada. Yang kedua, rasa bingung terhadap realita pantulan kemiripan wajah antara Bobby dan Papa serta Dimas dan Tanaka. Dan yang ketiga, rasa marah atas ketidakberdayaan Cinta menghadapi situasi yang ada. Apakah semua kepingan puzzle akan menemukan jawabannya? Yuk ikuti kelanjutannya di Crescendo keempat subbab 6.10 dengan judul Masih Ada. Oke teman, jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan notifnya. Bye-bye.